Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri dari kelas L2C pagi. Di sini saya akan mengerjakan asesmen tengah semester dalam mata kuliah pemrograman basis data. Oke, untuk soal yang pertama, dari dokumen faktur pembelian barang, kita akan membuat tabel yang tidak normal atau anomalies form. Nah, pada awalnya datanya itu masih belum terstruktur. Nah, satu supplier dapat memiliki lebih dari satu barang dalam satu faktur. Juga data barang-barang dituliskan secara langsung di baris yang sama. Contohnya tuh di Global Nusantara ini tuh pada kode barang, kode nomor faktur 998 itu terdapat dua orang, yaitu ACS split setengah PK sama ACS split 1 PK. Nah, ini tuh membuat data menjadi redundan dan sulit dikelola dalam sistem basis data. Nah, untuk first number form-nya, atau NF-nya, langkah pertamanya itu kita membaca data agar setiap kolom hanya berisi satu nilai saja. Nah, contohnya di sini, dalam nomor faktor 998 udah dipisah menjadi dua baris, jadi masing-masing ada AC split setengah PK sama AC split 1 PK. Dengan ini datanya tuh jadi lebih terstruktur. Nah, selanjutnya itu second normal form atau 2NF. Nah, ini dipecah lagi menjadi 4 tabel, ada tabel supplier, tabel faktur, tabel barang, dan tabel detail faktur. Selanjutnya itu ada third normal form atau 3NF. Itu langkah terakhir untuk menghilangkan atribut yang bisa dihitung dari atribut lainnya. Nah, untuk relasi antar tabel dari proses normalisasi yang diperoleh, itu relasi supplier ke faktur itu one to many, di mana satu supplier dapat memiliki banyak faktur, dan satu faktur hanya dimiliki oleh satu supplier. Nah, selanjutnya itu relasi faktur ke detail faktur itu one to many, yaitu satu faktur dapat memiliki banyak detail barang, detail faktur, dan satu detail faktur hanya dimiliki oleh satu faktur. Selanjutnya itu relasi barang ke detail faktur. Itu one to many di mana satu barang hanya muncul di banyak detail faktur dan satu detail faktur dapat merujuk ke satu barang. Oke, selanjutnya lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Pertama, kita buat nama database-nya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita ke SQL. Yang pertama kita mau membuat tabel supplier, create table. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel barang, yaitu create table barang, ada kode barang, dan nama barang, yaitu varchar, panjang 50. Oke, selanjutnya kita membuat tabel faktur, yaitu create table faktur, itu ada nomor faktur, integer, kode supplier, varchar, tanggal faktur, date, jatuh tempo date, and ada foreign key, kode supplier, reference supplier, kode supplier.
setelah itu, setelah semuanya dibuat, kita go. Oke, jadi di sini udah ada barang, detail faktur, faktur, supplier. Oke, selanjutnya kita akan lakukan operasi DDL dan DML pada tabel normalisasi yang diperoleh minimal 5 record untuk data DML. Oke, KSQL. So, first kita akan membuat uh, data ke tabel supplier dulu. Kita masukin ya. Start, it's into supplier value. G01 Gobel Nusira, Jalan Bekasi Timur, nomor 2. Selanjutnya itu S02 Hitachi, Jalan Industri, nomor 5. Selanjutnya itu P03 PT Abadi Sukses, Jalan Gatot Subroto, nomor 78. Selanjutnya itu P04 PT Makmur Sentosa, Jalan Pemuda, nomor 21. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu P05 PT Sejahtera Mandiri, Jalan Ahmad Yani, nomor 15. And next itu tuh insert barang. Jadi kita masukkan data ke tabel barang. Pertama insert into barang value. A01 AC split setengah PK, AC02 AC split 1 PK, R01 rice cooker C3, K01 kulkas 2 pintu, T01 TV LED 32 inch, W05 laptop Lenovo. Selanjutnya yaitu masukkan data ke tabel faktur dengan insert into factor value. And last, kita akan masukkan data ke tabel detail faktur, yaitu insert into detail factor value. Dan selanjutnya kita go. Oke, udah. Nah, dari sini kita bakalan coba update untuk data suppliernya. Nah, di sini kita bakalan update supplier. Nama suppliernya itu Google Nurisa. Alamatnya kita ubah. Coba ya, guys. Jadi, update supplier, save, alamatnya
kita jadi jalan di Ponegoro nomor 7. Where kode suppliernya itu G01. Jadi kita update di tabel supplier where kode suppliernya itu 01 jadi jalan di Ponegoro nomor 7. Oke, kita ke jadi yang tadinya jalan kayak tadi, nah, jadinya jalan di Ponegoro. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya di soal nomor 2, kita bakalan buat database dengan nama DBATS dari PBD number itu. DBATS number itu kita buat. Terus kita disuruh buat tabel dengan nama pegawai yang memiliki file sebagai berikut. Jadi ada ID, nama, alamat, gaji, sama tipe datanya. Oke, kita buat. Seperti yang dibilang tadi, kita buat tabel, create table, pegawai, yang dimana tadi isinya ada ID, ID itu integer, 5, panjangnya 5, and it's not null, and this primary key. Oke, juga tadi ada nama ya. Nama itu tadi Pachak, panjangnya 20, and that is not null. Ada alamat tadi, papan, panjangnya 20, ini juga sama, unless ada gaji, itu integer, panjangnya 10, and masih oke, udah sesuai ya guys, kita go. Oke, jadi ini udah ada tabel pegawai. Nah, selanjutnya kita suruh mau insert data-data. Ini ada Arif, ada Andi, Han, Fikri, Faris, Sigit, Irfan, Hanif, Zakiuddin. Oke, kita insert tuh nama-nama pegawai yang tadi ya. Oke, kita pakai insert info kayak tadi. Nama pegawai, value, yang dimana tadi ada Arif, ada Arif dari Surabaya. Segaji Arif itu wow, 10.000. Yes. 2024. Yes. And next bisa masuk satu-satu. Hmm. Jakarta, Jakarta, Jakarta itu satu Jakarta. Yes. Ada di satu dua itu ada Ilham. Ambil lima.
Ya, semangat, 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 semangat. Oh, harus cepat, cepat. Betul, tadi kita cepat. Aku hari tahu. Gaji, loh. Semangat. Bagus. Jadi ada bahasa Arab di Surabaya. Yes. Berapa lagi? Oke, karena udah selesai, kita go. Oke, udah masuk. Selanjutnya, hapuslah record dengan ID 100. ID 100 itu Arif. Jadi kita disuruh hapus ID 100. Oke, ini. From pegawai, where ID-nya sama dengan 100. Yes. Kemudian yes. Delete from pegawai where ID 100. Oke, oke kita lihat apakah. Oh my god, wow, hilang. Oke, jadi Arifnya udah hilang ya guys. Jadi sisa segini. Oke, selanjutnya itu kita disuruh update data untuk ID nomor 101 dan 102. Jadi, oke, jadi ini tuh nanti bakalan ganti jadi Naila sama Raffi. Rafli. Wow. Oke, jadi kita tadi disuruh update pegawai, set, namanya tadi Naila. Jadi tadi kita disuruh update pegawai, set, namanya Rafli. Rafli. Alamatnya, alamat Rafli itu di Semarang. Terus gajinya Rafli itu, oke. ID itu sama dengan 102. Oke, kita ke Rel. Jadi ganti Naila, Raffi, oke, ganti. Nah, selanjutnya nomor 6, lakukan perintah SQL berikut untuk menampilkan semua, yang pertama itu semua kolom dari tabel pegawai. Oke, tadi semua kolom udah ada. Jadi kita tinggal select bintang from pegawai. Oke, jadi dia menampilkan tabel-tabel pegawai. Oke, selanjutnya itu kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Jadi mau nampilin nama sama gajinya aja. Itu hapus dulu. Hmm, ya,
Yes. Select nama, gaji, from, pegawai. Jadi dia menampilkan nama sama gaji. Oke, selanjutnya itu kolom nama dan alamat punya nama dengan awalan L. Oke, hmm, nama sama alamat. From, pegawai. Tadi namanya yang ada F. Nama, like, F. Kita dulu. Jadi menampilkan nama-nama yang awalnya tuh F, huruf F. Itu ada Fikri sama Faris. Oke, selanjutnya yang D, kalau nama dan alamat punya nama dengan akhiran M. Oh, tadi tuh awalan F, sekarang akhiran M. Oke, select, sesama nama, halaman, from, pegawai, web, nama, like, oh, oke, jadi yang belakangnya itu ada Ivan sama Skudin. Oh, oke, selanjutnya yang E, kolom nama dan gaji yang punya gaji di atas 15.000. Oke, select nama, gaji, from, web, web, gajinya itu lebih besar sama dengan lebih besar dari 15. Satu, dua, tiga, yes. Oke, oh, jadi yang lebih besar dari 15.000 itu ada Paris 17.000, sedikit 20.000, Ivan 16.000, dari 1.000. Oke, selanjutnya kalau nama, alamat, dan gaji bergaji di atas 15.000 dan alamat di Surabaya. Oke, jadi kita select. Tadi ada nama, terus alamat, terus gaji, from, pegawai, yang dimana gajinya itu lebih besar 12.000 dan alamatnya tadi di Surabaya. Jadi yang alamat di Surabaya gajinya lebih dari 13.000 itu ada sedikit saya kemudian. Oke, yang G, kalau nama gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai 20.000. Oke, nah, apa ganti wordnya? Bahan gaji, between, yes. Jadi bilang nama gaji aja. Oke,
Yang selanjutnya, gaji maksimum minimum rata-rata dari tabel pegawai. Oh, oke, masih salah. Max, Max, oh Max, Max, gaji, as, gaji, aksi, min, gaji, as, gaji, minimum, gaji, gaji, as, as, rata, rata, gaji. Ini orang pegawai. Jadi yang gaji maksimumnya itu ini, minimumnya ini, kata gajinya ini. Oke, selanjutnya em, di soal nomor 3, kita disuruh buat database dengan DBHTS teori PBD nomor 3. Oke, kita buat dulu. New. Jadi kita disuruh buat dengan DBHTS nomor 3. Oke, disuruh buat tabel nama barang sebagai berikut. Ada kode barang, nama, harga beli, harga jual, jumlah. Oke, kita buat dulu. Oke, ini masih create table barang kode untuk chart 6 Oke, atau barang ada kode barang chart 6 nama chart 10 harga beli integer 9 harga jual integer 9 jumlah integer 3. Oke, go. Oke, kita udah punya tabel barang. Oke, selanjutnya kita disuruh insert ini. Oke, kita SQL lagi. Insert, insert into barang value. Itu tadi ada P001 rental alias. Di sini ada yang segmen. Oh, oke, go. Oke, kita udah masukin ke sini. And see, kita buat lagi tabel detail pembelian.
kita di sini aja. Itu ada kode barang pacar 6 ada beli 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 ada harga jual untuk jam 9 juta, ada jumlah untuk integer 3. Hmm. Alas, itu tadi ada operator pacar 8. Oke, ada, oh, sorry, ada belum. Oke, so, oke, sudah bikin untuk di pembelian. Yes. Selanjutnya, kita buat skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis. Buat trigger untuk mengupdate jumlah barang. Lakukan instruksinya dulu. Oke. Pertama kita buat triggernya dulu ya. Oke, kita buka SQL. Buat daily matter. Trigger. Tadi stok barang. Before insert on pembelian or page update to if this to jumlah 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 pasti dot jumlah kan kemudian jumlah itu sama dengan new dot model. Oke, jadi delimiter di sini tuh kenapa dia pakai ini, itu tuh mengubah delimiternya. eh, Kan biasanya kan yang kayak gini ya, jadi kalau di awal tuh dia pakai double slash karena trigger itu terdiri dari beberapa pernyataan yang sekarang perlu dieksekusi sebagai satu balok. Nah, terus ada create trigger stock barang before insert on detail pembelian, itu membuat trigger baru dengan nama stok barang. Nah, before insert-nya itu artinya akan dijalankan sebelum operasi insert dilakukan pada tabel pembelian. Nah, for each row itu menunjukkan bahwa trigger itu tuh dijalankan setiap baris yang akan di-insert. Nah, bagian ini merupakan awal dari blok yang akan dijalankan oleh trigger ini. Jadi ini awal, ini akhir. Dan oke, udah semuanya. Jadi kita go. Selanjutnya itu kita lakukan instruksi. Lakukan penambahan data ke tabel pembelian. Oke, kita coba. Tadi apa? Oh, oke. Kita akan insert into tadi di file pembelian values. Kita coba insert yang tadi ya, ls. Oh my god, ls
ST11 001. Mhm. Ini LSD. Nah, kita lihat dulu ya. Wow, wow, wow. Oke. Jadi tambah pembelian ini tuh tadi, oh, oh ya di sini tuh kan masih nol kan. Nah, dia tuh suruh melakukan penambahan ke tabel pembelian. Oke, tadi kita tambahin 5. Dari sini ada ya guys 5. Terus lihat berapa jumlah yang sekarang. Ini, yes. Oke, dia tambah 5. Terus lakukan lagi insert sebanyak 10. Kita lakukan insert lagi. Hmm. Oke, ini udah ada. Terus merupakan jumlah stok barang LSD 001 sekarang. Kita cek ya, select bintang. From select jumlah from barang where pada barang itu sama dengan LSD 001. Ya, jadi ada 15. Jadi kan dari tambah 5 tambah 10 jadi 15. Wow. Oke. Oke, ini udah kan tadi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan terkait asesmen tengah semester pengurangan berbasis data. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.